Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dian Yosi Arinawati. Saya berasal dari program studi kedokteran gigi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Hari ini saya akan mempresentasikan hasil dari pengabdian masyarakat saya berjudul Pemberdayaan Kader Posyandu Balita Kenanga di bidang kesehatan gigi dan mulut. Berikut ini merupakan abstrak yang sudah kami susun. Menurut data riset kesehatan dasar atau Riskesdas tahun 2018, sebanyak 57,6% penduduk Indonesia mempunyai masalah kesehatan gigi dan mulut. Namun, hanya 10,2% yang mendapatkan penanganan oleh tenaga medis. Posyandu atau Pos Pelayanan Terpadu merupakan unit pelayanan kesehatan dasar yang diselenggarakan dari, oleh, dan untuk masyarakat yang dibantu oleh tenaga kesehatan. Program ini merupakan integrasi kegiatan pelayanan sosial dasar keluarga dalam aspek pemantauan tumbuh kembang anak. Posyandu Balita Kenanga berlokasi di Gria Kencana Permai, Dukuh Bandut Lor, Desa Argorejo, Kecamatan Sedayu, Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, menyelenggarakan kegiatan Posyandu Balita untuk anak-anak di bawah usia 5 tahun. Program Posyandu ini dilaksanakan 1 kali dalam 1 bulan dengan kegiatan antara lain penimbangan bayi dan anak di bawah umur 5 tahun, pengukuran tinggi badan, pengisian buku KIA, konsultasi tumbuh kembang, pemberian imunisasi didampingi oleh tenaga kesehatan serta pembagian makanan sehat. Namun, kegiatan di Posyandu Balita Kenanga ini belum memberikan pelayanan terhadap pemantauan kesehatan gigi dan mulut. Seperti kita tahu, pada usia anak-anak terdapat periode gigi sulung, yang mana tumbuh pertama kali pada usia 7 bulan. Pada periode ini biasanya disertai dengan demam. Anak akan sering menggigit serta bertambahnya volume air liur. Pengetahuan ini penting diketahui oleh orang tua. Selain itu, pada tumbuh kembang anak, banyak terdapat beberapa penyakit yang sering dijumpai, yaitu karies. Sehingga peran orang tua sangat penting untuk mengarahkan anak menggosok gigi dengan cara yang benar. Disinilah peran kader posyandu untuk bisa melakukan penyuluhan kepada orang tua. Melihat situasi dan kondisi di atas, terdapat permasalahan yang terdapat di Posyandu Balita Kenanga, yaitu belum tersedianya sarana pelayanan kesehatan gigi dan mulut dasar, khususnya pengetahuan kader kesehatan mengenai pentingnya kesehatan gigi dan mulut. Sehingga tujuan dari pengabdian masyarakat ini adalah memilih kegiatan berupa pelatihan kader kesehatan di tingkat posyandu mengenai kesehatan gigi dan mulut sebagai upaya pencegahan terjadinya penyakit yang lebih parah. Berikut ini merupakan metode pelaksanaan pengabdian masyarakat. Yang pertama adalah survei lokasi Posyandu Balita Kenanga yang berlokasi di Dukuh Bandut Lor, Desa Argorejo, Kecamatan Sedayu, Kabupaten Bantul, Provinsi DIY. Selanjutnya, koordinasi dengan Ketua Posyandu Kenanga untuk mengidentifikasi masalah yang ada. Dilanjutkan dengan musyawarah dengan kader mengenai pelaksanaan pelatihan kesehatan gigi dan mulut dasar. Selanjutnya, pada saat pelaksanaan pengabdian masyarakat, dilakukan pembagian kuesioner kepada kader untuk mengetahui pengetahuan kesehatan gigi dan mulut dasar atau disebut dengan pretest. Kemudian dilanjutkan dengan kegiatan pengabdian inti, yaitu pelatihan melalui penyuluhan dengan topik cara gosok gigi yang benar, deteksi karies, waktu erupsi gigi sulung, dan juga permanen. Diakhiri dengan pengisian kuesioner kepada kader sebagai follow-up pengetahuan kesehatan gigi dan mulut dasar setelah adanya pelatihan atau disebut juga dengan post-test. Berikut ini merupakan hasil dari pengabdian masyarakat kita. Yang pertama, karakteristik responden berdasarkan usia dan jenis kelamin. Seluruh peserta kader berjenis kelamin perempuan.
dan berjumlah total 9 orang dengan rentang usia antara 33 sampai 54 tahun dengan rata 43,2 tahun. Selanjutnya yaitu pembagian kuesioner kesehatan gigi dan mulut berupa pretest dan posttest sebanyak 5 buah soal. Soal pretest dan posttest adalah sama. Pertanyaan yang pertama adalah istilah medis untuk gigi berlubang adalah pada sebelah kiri merupakan jawaban dari pretest dan sebelah kanan merupakan hasil dari posttest. Pada pretest, kader yang menjawab pertanyaan dengan benar hanya berjumlah 8 orang atau sebesar 88,9%. Sedangkan setelah diberi pelatihan terdapat peningkatan jawaban benar sebanyak 100%. Yang berarti semua anggota kader menjawab pertanyaan dengan benar. Pada pertanyaan nomor 2, yaitu berapa jumlah gigi susu pada anak-anak. Hasil pretest dan posttest menunjukkan hasil yang sama, yaitu hanya 8 orang yang menjawab pertanyaan dengan benar. Pertanyaan nomor 3 adalah frekuensi menyikat gigi yang dianjurkan adalah hasil post pretest dan posttest menunjukkan hasil yang sama, yaitu hanya 6 orang yang menjawab pertanyaan dengan benar. Pertanyaan nomor 4 yaitu waktu ideal kontrol ke dokter gigi adalah pada pretest dan posttest menunjukkan hasil yang sama, yaitu semuanya menjawab pertanyaan dengan benar atau 100% benar. Pada hasil nomor 5, pertanyaannya adalah penyebab gigi berlubang, menunjukkan hasil pretest dan posttest menunjukkan hasil yang sama, yaitu hanya 5 orang yang menjawab pertanyaan dengan benar. Dari hasil tersebut, berikut ini pembahasan yang dapat kami lakukan. Pada hasil posttest, pertanyaan nomor 1 menunjukkan bahwa terdapat peningkatan jawaban benar sebanyak 100% setelah diberi pelatihan. Hasil tersebut sesuai dengan yang diharapkan melalui pemberian pelatihan, yaitu peningkatan pengetahuan kesehatan. Hal tersebut sesuai dengan tujuan pemberian penyuluhan kesehatan menurut Noto Atmojo tahun 2010 yang menyatakan bahwa tujuan penyuluhan kesehatan adalah adanya peningkatan pengetahuan sehingga berdampak pada perubahan sikap, perilaku individu, keluarga, dan masyarakat pada pembinaan perilaku kesehatan dan berperan aktif dalam pemberdayaan lingkungan untuk mencapai kesehatan yang optimal. Kuesioner untuk pertanyaan nomor 2 sampai dengan nomor 5 tidak terdapat peningkatan jawaban yang benar. Hal tersebut menunjukkan bahwa peningkatan pengetahuan sebelum dan sesudah pemberian informasi tidak terjadi. Pelatihan atau penyuluhan yang dilakukan kurang efektif. Kemungkinan disebabkan oleh waktu penyuluhan yang singkat dan tidak diberinya media penunjang berupa handout yang bisa dibaca ulang oleh peserta. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Haryani, untuk meningkatkan pengetahuan peserta perlu dilakukan pemantauan atau penyuluhan secara rutin. Berikut ini kesimpulan yang dapat kami sampaikan. Yang pertama, pengetahuan kesehatan gigi dan mulut kader Posyandu Balita Kenanga mengalami peningkatan, walaupun tidak 100%. Perlu adanya program pelatihan atau penyuluhan yang rutin untuk meningkatkan pengetahuan kader. Dengan adanya pelatihan kesehatan gigi dan mulut kepada kader Posyandu, diharapkan mampu menjadi garda terdepan dalam upaya edukasi kepada masyarakat terkait kesehatan gigi dan mulut, mendeteksi dini adanya penyakit gigi dan mulut anak, serta mampu melakukan rujukan ke puskesmas. Kami ucapkan terima kasih kepada LP3MUMY yang telah memberikan dukungan dana sehingga pengabdian masyarakat ini dapat berjalan dengan lancar.
Selain itu, juga kepada ibu-ibu kader Posyandu Balita Kenanga di Gria Kencana Permai, Duku Bandut Lor, Desa Argorejo, Kecamatan Sedayu, Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, atas kesediaan tempat dan waktu yang diberikan. Berikut ini merupakan dokumentasi dalam pelaksanaan pengabdian masyarakat. Kader Posyandu Balita Kenanga menerima pelatihan kesehatan gigi dan mulut dasar. Foto A merupakan kegiatan saat pelatihan, kemudian yang B merupakan foto diambil setelah selesai pelatihan. Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat 2 dan 3 berfirman, Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya. Petunjuk bagi mereka yang bertakwa, yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib, yang mendirikan sholat, dan menafkahkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka. Berikut ini beberapa daftar pustaka yang kami gunakan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.